Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di tutorial soal jawab mata kuliah perancangan pabrik kimia, program studi teknik kimia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta bersama saya Suhendra. Soal nomor 2 dari buku Peters and Timmerhouse Plan Design and Economics 4th edition chapter 2. Buatlah dalam bentuk sebuah diagram alir sebuah paparan ide yang menunjukkan langkah-langkah perancangan pabrik kimia yang memproduksi formaldehid. Buat analisa mendetail dengan mempertimbangkan tiap tahapnya. Paparan gagasan yang Anda presentasikan harus menggambarkan bagaimana proyek rancang bangun pabrik tersebut dikerjakan, mulai dari awal mula konstruksi ide hingga awal operasi pabrik pada kondisi yang paling efisien. Soal ini adalah soal khas bagaimana Anda harus punya gambaran sebagai seorang sarjana teknik kimia atau saat ini calon sarjana teknik kimia harus punya gambaran bagaimana sebuah pabrik kimia dirancang dari mencetuskan ide awal, konstruksi ide awal, menjadi kemudian sebuah pabrik kimia yang beroperasi pada tahap awal yang paling efisien. Kurang lebih seperti itu. Nah, contoh kasusnya adalah nomor 2. Nomor 1 sudah kita bahas bagaimana memilih proses, dan itu adalah tahap yang paling penting dalam perancangan pabrik kimia. Cara memilih proses yang baik, cara menganalisa proses yang baik. Dan saat ini soal nomor 2 adalah bagaimana Anda memiliki gambaran ke depan menjadi seorang visioner. Sebuah rancangan pabrik dimulai dengan sebuah sketsa, kemudian merancang konstruksi gambarnya, merancang proses engineering work-nya, kerja-kerja proses engineering, merancang tim, mendesain alat, dan sebagainya. Izinkan saya lanjutkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita paham ini adalah data kinetika dan data termodinamika dari reaksi formaldehid. Reaksi pertama, reaksi oksidasi metanol. Ini sudah kita bahas di proses jawab soal pertama. Reaksinya adalah eksotermis. Ini digunakan pada reaksi Formox atau formaldehid dengan metanol oxidation. Kemudian reaksi eksotermis tentu banyak konsekuensinya. Reaksi ini menghasilkan energi. Sementara reaksi yang kedua yaitu dehydrogenation atau dehidrogenasi dari metanol adalah reaksi endotermis, memerlukan energi. Ya, entalpi reaksinya pada reaksi eksotermis adalah negatif, entalpi reaksi atau entalpi pembentukannya pada reaksi endotermis adalah positif. Reaksi pertama, katalisnya adalah katalis iron oxide. Reaksi kedua, katalisnya adalah katalis silver, dinamakan juga silver process. Reaksi pertama dinamakan Formox. Jadi formaldehid dari metanol oxidation. Ya, tentunya secara umum gambarannya adalah reaksi eksotermis menghasilkan energi, energi rilis. Kemudian apabila tidak terkontrol atau terkendali energi rilisnya, ini akan terakumulasi dan membahayakan sebuah reaksi. Ya, akan terjadi yang namanya dikenal istilah runaway reaction. Reaksi yang tidak terkendali dan bisa mengakibatkan proses accident atau explosion dan sebagainya. Reaksi endotermis harus membutuhkan energi, ya, membutuhkan energi, dan dia self-limited reaction, artinya kalau tidak ada supply energinya dia sudah selesai, ya, tidak bisa dikendalikan lagi, tidak bisa berlangsung lagi reaksinya. Sementara reaksi pertama bisa menghasilkan energi dan bahkan kalau bisa dikendalikan, maka energi tersebut bisa digunakan atau direcovery untuk kebutuhan energi yang lainnya. Sementara reaksi kedua menghasilkan hidrogen, dan hidrogen ini bisa dihasilkan untuk sebagai fuel source, sumber bahan bakar. Kurang lebih seperti itu. Ini kinetika reaksinya juga harus kita dapatkan, kita pahami. Yang berikutnya adalah conceptual idea, membuat ide konsep awal. Bagaimana membuat sketsa. Sederhana meskipun, bahwa sebuah reaksi memerlukan tempat untuk bereaksi yang dinamakan reaktor. Sebuah reaksi minimal memerlukan bahan baku. Kurang lebih itu. Kita membuat sketsa, ada reaktor. Nah, ini basis desain. Kita namakan block flow diagram, diagram alir blok. Ya. Dalam tahap yang paling sederhana seperti itu. Menuangkan ide, menuangkan konsep rancangan, dan kemudian bergulir dari satu tahap ke tahapan yang lain. Nanti akan kita lihat. Reaktor, kemudian dari reaktor ini kita paham ada metanol,
teroksidasi, kemudian dari reaktor dihasilkan produk. Dari produk ini kemudian karena rata-rata reaksi dalam industri kimia tidak menghasilkan produk murni, maka dibutuhkanlah namanya unit pemisahan. Artinya kalau dari reaktor 100% produk murni, ya sudah tidak perlu pemisahan. Tetapi karena produk reaktor rata-rata tidak menghasilkan produk murni yang dikehendaki, maka perlu namanya proses pemisahan. Nah, dalam hal ini adalah kita paham masih ada gas fase atau liquid fase, dan perlu unit pemisahan pertama kita absorber untuk memisahkan formaldehid dengan gas-gas yang tidak diinginkan. Dibuatlah absorber. Ya, absorber ini artinya dengan air, gampangannya dialirkan air untuk mengabsorb gas-gas tersebut atau memisahkan gas dengan liquid phase dari formaldehid. Ya. Kemudian dari absorber dihasilkan campuran cairan atau mix liquids, dan dihasilkan off gas, ya, gas buang yang merupakan gas-gas yang tidak bisa diambil oleh air sebagai absorber. Nah, dari campuran liquid ini kemudian kita bisa pisahkan formaldehid yang murni dengan unreacted reactants atau reaktan yang tidak bereaksi. Contohnya dalam hal ini metanol, yang masih memungkinkan kalau dalam large scale plant, pabrik skala besar, metanolnya masih dalam skala banyak. Maka dibutuhkan unit distilasi. Nah, unit distilasi menghasilkan produk formaldehid dan juga menghasilkan, karena formaldehidnya tidak bisa langsung dipakai, maka kita biasanya dalam bentuk formalin, ya, formaldehid dalam bentuk formalin kita ambil distilled water atau air yang sudah terdistilasi untuk dicampurkan menjadi formalin. Kemudian produk yang tidak bereaksi kita recovery, ya, cycle metanol. Nah, inilah kurang lebih konsep gambaran awal dari sketsa ide dari perancangan pabrik dalam bentuk block flow diagram. Langkah berikutnya adalah seperti soal nomor 2 ini, yang ditanyakan soal nomor 2 ini adalah apa yang harus kita kerjakan. Perancangan pabrik kimia melalui beberapa tahap ini sudah kita bahas di kuliah, melalui feasibility study, melalui basic design, melalui detail design, melalui konstruksi dan sebagainya. Ini tahap-tahapnya sudah kita pahami. Feasibility study, apa yang harus dikerjakan di sini, mulai dari penentuan lokasi pabrik, menseleksi proses, mengestimasi biaya awal plus minus 30% kurang lebih. Kemudian basic design, ya, bagaimana melakukan kerja-kerja proses engineering, kemudian mendesain proses dan analisa safety, menganalisa dampak lingkungan dan perizinan, dan kemudian detail design, ya, desain alat yang lebih detail, membuat PNID, merancang as-built design dan seterusnya. Kemudian pada tahap konstruksi pembangunan, penentuan pemasangan dan prosedur operasi tiap alat, penjadwalan pemasangan detail pabrik, startup test, ya, dan kemudian memulai operasi. Kurang lebih demikian rancangan awal dari mulai konsep idea, dari ide konsepnya, mulai dari block flow diagram mungkin, ya, dari awal sekali sampai kemudian penentuan as-built design, kemudian konstruksi pembangunan. Tahap ini adalah tahap yang dipikirkan atau menjadi pandangan atau menjadi concern sebuah pabrik yang ingin ekspansi. Tetapi pada umumnya sebuah industri, sebuah pabrik, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Mereka menggandeng perusahaan konsultan untuk menjadi partner kerja mereka dalam perancangan pabrik. Nah, tahap ini adalah tahap yang dipikirkan oleh perusahaan, pabrik kimia misalkan, dan tahap ini adalah tahap yang dipikirkan oleh sebuah partner konsultan dalam merancang pabrik. Bagaimana mereka mendefinisikan konsep mereka, bagaimana mereka mendefinisikan desain fase mereka atau kontrak kerja mereka, bagaimana mereka merealisasikan rancangan mereka menjadi pabrik yang siap beroperasi. Fase definisi atau fase feasibility study termasuk teknologi screening, mereka mengatakan seperti itu, termasuk vendor screening, total cost estimating, dan kontrak-kontrak strategi kontrak dengan external partner. Kemudian pada desain fase atau lebih lanjut lagi detail engineering, mereka sudah minimal sudah punya basic specification, mereka sudah punya cara mengkoordinasi
resources, waktu, control cost, dan kemudian external parties termasuk vendor. Dan berikutnya adalah realization phase, bagaimana konstruksi dan commissioning. Progress monitoring dari sebuah konstruksi. Perubahan-perubahan yang ada harus di-manage. Bagaimana turnover planning, misalkan kalau ada quality checks ya, dari kerjaan-kerjaan yang ada. Safety management, dan pada akhirnya final acceptance dan phase out projects. Jadi penutupan dari sebuah proyek rancang bangun, di mana proyek itu selesai, pabrik sudah berdiri. Ini dari sisi perusahaan konsultan, project management konsultansi. Ini adalah feasibility study. Anda sudah paham, ini sudah disampaikan dalam kuliah, mulai dari idea, construction, tentang produk atau proses, hingga kemudian merancang tahap berikutnya. Ini basic design juga sudah disampaikan. Bagaimana basis dari feasibility study ini kemudian ditingkatkan kajiannya menjadi proses flow diagram, bahkan P&I di awal dan seterusnya. Bahkan proses specification, material and energy balance yang lebih detail, safety concept, environmental impact analysis, equipment specification, bahkan equipment specification bukan hanya 2D, 2 dimensi, tapi 3D bahkan. Nah, juga basic design ya, bagaimana mendevelop project berikutnya, pabrik berikutnya, bagaimana sudah ada rancangan detail vendor apa yang akan dihubungi dan sebagainya, bagaimana konsep otomatisasi dan seterusnya. Ini detail engineering sudah nyaris as build design atau desain seperti di mana akan dibikin ya. Bahkan lebih ekstrimnya, kalau sebuah pipa didesain berwarna hitam misalkan, maka nanti detail desain untuk 3D planningnya harus hitam juga. Vessel, tangki, dia dimensinya sekian, maka demikian juga lah di detail engineering sudah lebih detail lagi. Nanti akan kita bahas. Demikian juga sketsa atau rancangan gambar dari block flow diagram, kemudian proses flow diagram, kemudian P&ID diagram. Sebagai contoh ini, sketsa awal, konseptual. Di awal-awal kita hanya merancang sederhana, kurang lebih vessel atau tangkinya seperti ini. Ada beberapa inlet dan outlet dan satu outlet. Kemudian ada beberapa nozzle dan seterusnya. Terus begitu di basic di feasibility hanya sederhana saja. Di basic design atau detail design lebih detail lagi ya, rancangannya. Ya, sebelah kiri adalah sketsa awal di basic design, sebelah kanan adalah minimal sudah di detail design. Demikian juga kalau misalkan di awal hanya block flow diagram, di akhir sudah harus menjadi P&ID diagram. Sebagai contohnya di selasih kolom, kita akan bahas membaca, membuat bahkan P&ID. Ini tentunya ada di kuliah berikutnya. Tapi secara gambaran kurang lebih seperti ini, lebih detail lagi, ada kontrol konsepnya, ada piping class, ini kelas-kelas dari pipanya, ya, seperti apa. Ada instrumen konsepnya, bagaimana pengendaliannya. Ada bahkan kalau dia tray kolom, ya, kolom itu ada beberapa tray, dia harus ada sketsa detail, ya, tray itu direpresentasikan. Ini contoh P&ID untuk tangki sebelah kiri dan P&ID untuk pompa. Ini pewarnaan ini ada maknanya, ya, bahwa yang sudah hitam itu sudah fix. Yang merah ini berarti masih ada progress. Berikutnya adalah heat exchanger misalkan, ya, heat exchanger ya, lebih detail lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.